Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita Lutfi Satuanda asal 9 dengan NIM 251101010. Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjawab studi kasus kepemimpinan di Puskesmas B Kabupaten A, ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen dan kepemimpinan. Pada dasarnya, masalah yang terjadi di Puskesmas B ini bukan cuma soal angka indikator yang belum tercapai, tetapi lebih ke masalah kepemimpinan dan komunikasi internal. Walaupun capaian indeks keluarga sehat sudah tergolong baik di atas 75%, ternyata masih ada 3 indikator penting yang belum tercapai. Yang pertama yaitu layanan JKN khusus ibu hamil. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan balita, dan yang ketiga, ketersediaan air bersih. 3 hal ini saling berkaitan dan berkontribusi langsung terhadap masalah stunting yang masih cukup tinggi di Kabupaten A. Permasalahan utama yang muncul di Puskesmas B tidak hanya bersumber dari aspek teknis pelayanan, tetapi juga dari gaya kepemimpinan kepala puskesmas yang baru memiliki karakter temperamen, emosional, dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak. Pada pertemuan bulanan, pimpinan menegur keras staf dan langsung mengeluarkan surat peringatan 1 kepada beberapa pegawai yang dianggap bertanggung jawab atas penurunan kinerja. Tindakan ini menimbulkan kekecewaan khususnya pada pegawai senior sehingga berdampak pada menurunnya motivasi dan partisipasi kerja. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini antara lain kepala puskesmas, tenaga kesehatan seperti ahli gizi, bidan, perawat, pegawai senior, masyarakat sebagai penerima layanan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten A. Setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing. Kepala puskesmas berkepentingan terhadap pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan. Tenaga kesehatan menginginkan lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai. Pegawai senior berharap adanya pengakuan atas pengalaman kerja mereka. Sementara itu, masyarakat berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam kasus ini, ahli gizi sangat memiliki peran sangat penting, terutama terkait pemantauan pertumbuhan balita dan edukasi gizi keluarga. Kurangnya pemantauan pertumbuhan, konseling gizi yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi lintas profesi turut mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut. Namun demikian, hal ini bukan semata kesalahan individu, melainkan akibat sistem kerja tim yang belum berjalan dengan optimal. Seharusnya, ahli gizi bersama bidan dan tenaga kesehatan lain melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin, memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarga, serta memperkuat kerjasama dengan kader posyandu. Evaluasi rutin dan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar permasalahan yang sama tidak terulang. Terkait keputusan kepala puskesmas dalam mengeluarkan surat peringatan 1, keputusan tersebut kurang tepat apabila dilakukan tanpa proses pembinaan dan klarifikasi terlebih dahulu. Pendekatan yang bersifat represif juga justru dapat menurunkan semangat kerja dan memperburuk konflik internal. Seharusnya, kepala puskesmas menerapkan pemimpinan yang partisipatif, melakukan evaluasi bersama, membuka ruang diskusi, serta mengajak seluruh staf untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada. Apabila saya berada di posisi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten A, langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan supervisi, memediasi konflik, memberikan pembinaan kepemimpinan kepada kepala puskesmas, serta memastikan program penurunan stunting tetap berjalan sesuai target. Intervensi dari Dinas Kesehatan memiliki dampak positif berupa perbaikan kinerja dan keberhasilan kerja, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan secara
bijak, seperti menurunnya wibawa pimpinan puskesmas. Oleh karena itu, pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah sangat diperlukan, baik bagi kepala puskesmas maupun pegawai guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan, etika kerja, dan manajemen konflik. Kesimpulannya yaitu keberhasilan program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kepemimpinan yang adil, komunikasi yang efektif, dan kerjasama tim yang solid. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.